Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baitul Azizah dengan NIM 2011521002. Saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat. Yang pertama saya membuat kelas pemesanan yang mana kelas pemesanan ini adalah kelas interface yang berisi metode nama, metode ID, metode hari, metode jenis kamar, metode tarif, dan metode total bayar. Selanjutnya ada kelas hotel, yang mana kelas hotel ini adalah implement dari interface kelas pemesanan. Di sini saya membuat variabel integer ID, integer hari, integer X, integer harga, integer tarif, dan integer total. Kemudian ada string nama satu dan kamar. Kemudian scanner input untuk input data. Kemudian di sini ada konstruktor dari kelas hotel. Selanjutnya di kelas hotel ini ada metode void yang mana metode void untuk menginputkan metode void ID yang mana berguna untuk menginputkan ID. Kemudian ada metode nama yaitu nanti kita akan menginputkan nama berdasarkan fungsi scanner yang tadi. Selanjutnya ada metode jenis kamar, ada metode tarif, ada metode hari, dan ada metode total bayar. Dari metode hotel tadi, di mana selanjutnya ada kelas tarif, yang mana kelas tarif ini adalah extend atau turunan dari kelas hotel yang tadi. Ini adalah konstruktor dari kelas tarif. Di kelas tarif ini saya mengoverride metode yang ada di kelas hotel, yaitu metode jenis kamar. Di metode ini saya membuat pilihan kamar ada 4, yaitu yang pertama standar, yang kedua deluxe, yang ketiga jenis kamar suite, dan yang keempat jenis kamar presiden. Kemudian saya membuat percabangan yang mana berdasarkan inputan user. Inputan ini menggunakan tipe data integer yang menggunakan nama variabel X. Saya membuat percabangan jika inputan user itu 1, maka kamarnya adalah standar. Jika inputan yang dimasukkan adalah 2, maka kamarnya adalah deluxe. Dan kemudian jika inputannya 3, maka kamarnya adalah suite. Dan yang terakhir, jika inputannya 4, maka kamarnya presiden. Jika inputannya tidak sesuai, maka akan ditampilkan pesan yaitu pilihan tidak tersedia. Kemudian cetak jenis kamar yang mana berdasarkan inputan tadi. Selanjutnya ada metode tarif. Metode tarif ini berdasarkan kamar. Jika kamarnya, di sini saya membuat percabangan, jika kamarnya standar, maka harga tarifnya adalah 1 juta. Jika kamarnya adalah deluxe, maka tarifnya adalah 2 juta. Jika kamarnya adalah suite, maka tarifnya adalah 5 juta. Dan jika jenis kamarnya adalah presiden, maka tarif yang dikeluarkan adalah 10 juta. Kemudian di sistem outprint line cetak tarif per hari, cetak tarif yang tadi. Kemudian ada metode hari, yang mana metode hari ini adalah inputan dari user yang menggunakan tipe data integer. Selanjutnya ada metode total bayar. Metode total bayar ini didapatkan dari yang mana dari hari yang diinputkan dikali dengan tarif kamar yang dipilih. Kemudian cetak si total pembayaran ditambah total. Kemudian di sini saya membuat metode truth, atau yang pertama yaitu lihat data. Yang pertama lihat data yaitu tampilkan data transaksi dengan SQL select dari tabel hotel,
kemudian count manager, dan sintak yang ini. Di dalam data transaksi ini saya membuat perulangan while yang mana hasil dari metode yang di database akan ditampilkan, yang mana yang ditampilkan yaitu ID berdasarkan tabel ini adalah nama tabel yang ada di database, kemudian menampilkan nama dengan nama tabel adalah nama, kemudian jenis kamar dengan nama tabel adalah kamar, kemudian tarif per hari dengan nama tabel adalah tarif, kemudian hari dengan nama tabel adalah hari, dan yang terakhir adalah total pembayaran yang menampilkan database dari tabel total. Selanjutnya, metode void tambah data, yang mana di sini berfungsi untuk menambahkan data transaksi ke dalam database. Di sini saya membuat exception, yaitu try. Saya memanggil metode yang dibuat di atas tadi, yaitu metode ID, metode nama, metode jenis kamar, metode hari, metode tarif, dan metode total bayar. Kemudian saya koneksikan dengan sintak yang diberikan, kemudian dengan kode SQL, insert into hotel ke dalam tabel hotel, yang mana nama tabelnya ID, nama, kamar, tarif, hari, total, dengan value berdasarkan metode yang dipanggil tadi, yaitu ID, nama 1, kamar, tarif, hari, dan yang terakhir adalah total. Kemudian jika inputan berhasil, maka nanti akan dicetak pesan, yaitu berhasil input data. Kemudian jika terjadi kesalahan, maka akan di catch exception, yaitu menampilkan pesan terjadi kesalahan dalam input data. Selanjutnya, metode ubah data, di mana di sini saya membuat exception, yaitu try. Terlebih dahulu saya memanggil metode lihat data. Kemudian saya cetak masukkan ID yang akan diupdate ini, kemudian update ID oleh user dengan sintak SQL, select from hotel where ID ditambah ID. Jika hasilnya lihat data, maka dicetak nama yang lama, kemudian kita inputkan nama yang baru dengan sintak SQL, yaitu kita update SQL sama dengan update hotel, set nama ini adalah nama field dalam tabel hotel, kemudian ini adalah nama yang diinputkan, yang mana where ID berdasarkan field dalam tabel hotel, dan ID yang dimasukkan. Kemudian jika data berhasil diupdate, maka nanti akan muncul pesan, yaitu berhasil memperbaharui data transaksi dengan ID ditambah ID yang dimasukkan tadi. Kemudian jika terjadi kesalahan data dalam update data, maka akan dimunculkan pesan, yaitu terjadi kesalahan dalam mengedit data. Selanjutnya metode void, yaitu metode void hapus data. Di sini saya membuat exception. Yang pertama, terlebih dahulu saya melihat data, memanggil metode lihat data. Setelah itu kita cetak, ketik ID pemesanan yang akan Anda hapus. Kemudian nanti kita user menginputkan ID yang diinput, ID berdasarkan data yang ada. Kemudian masukkan sintak SQL-nya dengan delete from hotel. Hotel ini adalah nama tabelnya, yang mana ID ini adalah field dari tabel hotel. Ini adalah ID yang diinputkan. Kemudian jika menghapus datanya berhasil, maka nanti
akan muncul pesan yaitu berhasil menghapus data transaksi yang mana nomor ID-nya adalah nomor ID yang diinputkan tadi. Kalau tidak berhasil, maka akan di-catch yaitu terjadi kesalahan dalam menghapus data. Selanjutnya adalah wait cari data, yang mana di sini akan mencetak perintah masukkan nama pembeli. Di sini saya membuat nama variabelnya keyword dengan tipe data string, inputkan berdasarkan inputan user dengan perintah scanner. Kemudian kita buat sintak SQL-nya dengan select from hotel where nama like persen ditambah keyword yang diinputkan tadi ditambah persen. Maka akan terjadi perulangan yaitu kita menampilkan nama yang kita cari, yang mana data yang ditampilkan adalah data ID, kemudian data nama, data jenis kamar, data tarif per hari, data hari, data total pembayaran, dan data total pembayaran. Selanjutnya saya membuat kelas antrian, yang mana ini adalah salah satu collection. Ini saya membuat integer class key dengan panjang array 10. Kemudian integer A sama dengan 0. Public antrian integer X ini adalah constructor. Kemudian saya membuat metode key limit dengan boolean. Jika A kecil dari panjang key, maka return true. Jika tidak, maka return false. Selanjutnya metode key create, yang mana ini untuk menambahkan data dalam antrian. Saya membuat variabel input data yang bertipe data integer, kemudian variabel data yang bertipe data integer juga. Di sini saya membuat perulangan, yang mana jika input data sama dengan 0, maka kita cetak input data, kemudian input datanya berdasarkan inputan user. Kemudian di sini membuat exception, yang mana try jika data sama dengan berdasarkan input dari user. Input data sama dengan 1. Jika terjadi kesalahan, maka muncul exception, yaitu input data harus angka. Kemudian key A sama dengan data A++. Kemudian public void, metode public void queue_remove, yang mana ini untuk menghapus data yang ada dalam antrian, yaitu A min. Saya membuat perulangan for, yaitu dengan integer dengan tipe data integer dan nama variabelnya i sama dengan 0, i kecil dari A, i++. Key array A sama dengan key A tambah 1. Kemudian nanti dicetak satu data antrian telah dihapus. Kemudian ada metode void display, yang mana ini berfungsi untuk menampilkan seluruh antrian, menampilkan seluruh data yang ada dalam antrian, yaitu ada perintah daftar antrian, cetak daftar perintah antrian, kemudian ulangi seluruh data yang ada di dalam antrian dengan perulangan for. Kemudian cetak perintah system.out_println indeks ke i dengan key i. Kemudian ada public void clear key yang berfungsi untuk mengosongkan seluruh data dalam antrian. Kemudian ada kelas menu antrian, yang mana kelas menu antrian ini adalah extend atau turunan dari kelas antrian. Kemudian saya membuat konstruktor, yaitu public menu antrian integer x super x. Kemudian saya di kelas menu antrian ini ada variabel integer, ada variabel pilihan dengan tipe data integer, dan ada variabel input data dengan tipe data integer. Kemudian saya membuat perulangan, yang mana jika input datanya sama dengan 0, maka kita cetak sistem
maka kita cetak perintah program antrian. Nanti akan menampilkan menu apa yang kita inginkan. Yang mana menu pertama yaitu tambah antrian, menu kedua hapus antrian, ketiga lihat antrian, yang keempat kosongkan antrian. Kemudian kita masukkan pilihan, yang mana pilihan berdasarkan inputan user dengan perintah scanner. Kemudian saya membuat exception dengan try pilihan sama dengan menu.nextIn, yang mana pilihannya berdasarkan menu dari inputan user. Input data sama dengan 1. Jika terjadi kesalahan, maka nanti akan muncul pesan bahwa inputkan dengan angka. Kemudian system.out printline pilihan. Kemudian ada metode pilihan yang mana berisi integer menu. Di sini saya membuat cabang switch dengan variabel menu. Yang pertama case 1, boolean check. Di sini akan mencek panjang atau storage dari key. Jika ceknya benar, maka nanti akan dijalankan perintah keycreate, yang mana metode keycreate ini adalah perintah untuk menambahkan data dalam antrian. Jika tidak, maka akan dimunculkan pesan antrian penuh. Kemudian case yang kedua yaitu keyRemove, memanggil metode keyRemove, yang mana metode keyRemove ini adalah menghapus satu data dalam antrian. Kemudian case 3 memanggil metode display, yang ini untuk menampilkan data yang ada di dalam antrian. Kemudian metode 4 yaitu display. Clear. Yang mana yang keempat yaitu clear key untuk mengosongkan seluruh data yang ada di antrian. Kemudian menu program. Sekarang kita masuk ke dalam kode program. Di sini kode programnya saya membuat scanner input sama dengan new scanner string dengan tipe data string. Saya membuat variabel pilihan dan variabel x. Kemudian boolean dengan nama variabel lanjut dan sama dengan true. Di sini ada try and catch, yang mana try saya membuat perulangan yaitu dengan berdasarkan boolean tadi, yaitu lanjut, maka akan dicetak database dalam database pemesanan hotel, yang mana nanti ini akan dirubah otomatis secara uppercase menggunakan metode string yaitu uppercase. Nanti di sini akan ditampilkan 6 pilihan. Pilihan yang pertama yaitu lihat data transaksi, yang kedua tambah data transaksi, yang ketiga ubah data transaksi, yang keempat hapus data transaksi, yang kelima cari data transaksi, dan yang keenam adalah antrian. Nanti dicetak pilihan menu 1 sampai 6. Input berdasarkan user. Kita memanggil kelas tarif yang mana membuat objek baru dengan nama tarif. Di sini ada percabangan switch, yaitu pilihan. Jika case-nya 1, maka kita akan memanggil metode lihat data yang berasal dari kelas tarif. Kemudian jika case 2, kita akan memanggil metode tambah data dari kelas tarif. Kemudian case 3 memanggil ubah data dari kelas tarif. Yang keempat memanggil metode hapus data dari kelas tarif, dan yang kelima memanggil metode cari data berdasarkan dari kelas tarif, dan yang keenam adalah memanggil antrian, yang mana antrian ini berasal dari kelas menu antrian. Kita memanggil metode menu program. Sekarang saya coba untuk menjalankan programnya.
Nah, di sini, dicetak kelas driver ditemukan, artinya, eee, program ini sudah terkoneksi dengan database, yang mana yang tadi ini adalah database pemesan hotel menggunakan, eee, metode string uppercase. Di sini ada 6 pilihan, saya, eee, terlebih dahulu kita akan melihat, di database. Di sini, di database data masih kosong, kita melihat di program apakah benar data masih kosong. Kita inputkan 1, yaitu untuk melihat data, maka, data transaksinya tidak ada. Apakah, kita lanjutkan? Ya. Kemudian nanti akan ditampilkan, metode, tanggal di sini, yang mana tanggal dan waktu pada saat program ini dijalankan. Kemudian, tadi, data transaksinya tidak ada, sekarang kita tambahkan datanya dengan menginputkan angka 2. Kita ketikkan ID-nya misalnya 1111 dengan nama Ani. Di sini akan ditampilkan jenis kamar yang diinginkan. Misalnya pilih yang standar yaitu 1, jumlah hari yang ingin dipesan untuk booking hotelnya, misalnya selama 5 hari. Maka tarif per harinya adalah 1 juta dan total pembayarannya adalah 5 juta. Kemudian ditampilkan berhasil input data. Lanjut, Y. Kemudian kita melihat apakah benar data telah terinput. Kita lihat 1. Nah, ternyata benar data telah terinput. Sekarang kita lihat di database. Nah, data yang telah kita inputkan tadi sudah masuk ke database, yang mana ID-nya 111 dengan nama Ani. Kamar yang dipilih adalah kelas standar dengan tarif 1 juta per hari. Dia membooking hotelnya 5 hari dengan total pembayaran adalah 5 juta. Kita kembali ke program. Apakah melanjutkan? Iya. Kita ingin menambahkan beberapa data lagi, maka kita inputkan 2. Nomor ID-nya misalnya 2222 dengan nama Budi. Si Budi ingin memesan jenis kamar deluxe dengan jumlah hari 3 hari. Maka si tarif yang dikenakan Budi untuk kamar deluxe adalah 2 juta dan dia harus membayar 6 juta. Kita lihat apakah data telah terinput. 1, lihat data. Nah, data Budi telah masuk di sini. Kemudian kita ingin menambah data satu lagi, Y. 2, tambah data. Kemudian nomor ID-nya 3333 dengan nama Ades. Si Ades ingin memesan jenis kamar yang ketiga, yaitu suite. Harinya 10 hari. Maka kelas suite ini 5 juta per hari, maka pembayaran yang harus dilakukannya adalah 5 juta. Kita lihat apakah datanya sudah benar. Lihat data. Ternyata data si Ades sudah masuk. Dan kita menambahkan satu data lagi, yaitu Y. 2. Nomor ID-nya 11112. Namanya Bayu. Si Bayu ingin memesan jenis kamar kelas presiden. Yang keempat, dia ingin menginap selama 2 hari, maka dia harus tarif yang dikenakan untuk kelas kamar presiden ada 10 juta, maka dia harus membayar 20 juta. Kita lihat datanya. Ternyata data si Bayu sudah masuk, yaitu, dan kita buktikan di database.
Sekarang sudah ada 4 data yang kita inputkan tadi, yang mana ini diurutkan berdasarkan, ID terkecil. Selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga, ubah data. Misalnya kita ingin merubah nama, Ani. Ani ini ID-nya 111111. Kita ingin merubah namanya menjadi, Anissa. Maka, nama Ani akan dirubah menjadi Anissa. Kita lihat apakah namanya sudah berubah. 1, lihat data. Maka di sini nama Ani tadi sudah berubah menjadi nama Anissa. Kemudian lanjut, kita menghapus data yang keempat. Misalnya kita ingin menghapus data, data Anissa, yang mana Anissa ini adalah, ID-nya 111. Karena di sini akan mengubah berdasarkan ID, menghapus berdasarkan ID. Maka nanti, data dari Anissa ini akan hilang, sehingga data di database tinggal 3. Kita lihat apakah benar datanya 3. Kita lihat data 1. Nah, ternyata benar data sudah 3. Kita lihat di database. Seharusnya datanya tinggal 3 karena si Anissa si Anissa sudah tidak ada lagi. Ya benar, datanya 3. Sekarang tinggal Bayu, Budi, dan Ades. Kemudian kita lanjut, Y. Kita masuk ke cari data. Kita masukkan namanya misalnya Budi. Ditampilkan data yang bernama Budi. Misalnya kita ingin menginputkan data lagi dengan nama yang sama, 2. Misalnya namanya, ID-nya 555. Namanya juga Budi. Dia nama standar 5 hari. Datanya berhasil diinput, kita lihat data. Di sini ada 2 nama Budi, yaitu dengan ID 222 dan Budi dengan ID 55. Sekarang kita ingin mencari yang namanya Budi. Otomatis jika ini benar, maka harusnya tampil data dengan nama Budi ada 2 data. Kita lihat, Y, cari data 5, tampilkan namanya Budi. Nah, benar, dengan nama Budi ada 2 data dengan ID yang berbeda. Selanjutnya kita lanjut ke pilihan yang ke-6, yaitu antrian 6. Nah, di sini ada program antrian. Kita memilih tambah antrian, hapus antrian, lihat antrian, atau yang pertama kita tambah antrian. Inputkan data misalnya angkanya 5. Kemudian kita tambah lagi, misalnya 3. Kita lihat data antrian tadi. Jadi indeks ke-0 adalah 5 dan indeks ke-1 adalah 3. Karena yang antrian ini data yang terakhir masuk berada di bawah. Kemudian kita tambah lagi 1. Misalnya angkanya 10. Kita lihat antriannya 3. 10 berada di indeks kedua. Indeks ke-0 ini adalah berada di atas. Sekarang kita ingin menghapus antrian. Kita 2, inputkan 2. Maka satu data antrian dihapus. Otomatis nanti yang terhapus adalah 10 karena dia berada di indeks paling bawah. Kita lihat 3. Nah, sekarang tinggal 2 antrian. Kemudian kita 4, kita kosongkan antrian. Nah, antrian tidak ada. Semua antrian sudah selesai. Misalnya kita milih -1, kita lihat data kembali. Nah, apakah Anda ingin lanjutkan? Jika kemudian kita ketik, ditampilkan data transaksi yang ada di database, kemudian kita dipilih pilihan apakah ingin melanjutkan. Jika tidak, N, kita inputkan N, maka
akan, ditampilkan waktu sekarang yaitu 3 Januari pada jam 7.10. Kemudian program selesai dan terima kasih. Demikianlah, kode program, dari kode sampai, program dijalankan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.